Anda punya musuh nggak dalam hidup? Romo, jangan bercanda dong Romo. Mana ada sih Romo orang di hidup ini, di dunia ini nggak punya musuh Romo? Kita nggak ngapa-ngapain aja dimusuhin Romo. Kita berbuat baik aja dibenci Romo. Kita nyapa duluan aja dia melengos Romo. Kita salamin aja dia ngeludah di depan kita Romo. Kita sapa di WhatsApp kita diblokir Romo. Padahal dia yang salah, kita yang mencoba untuk jalin relasi lagi, lah dia yang besar kepala jadinya Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di hari Minggu ini saya masih bisa menyapa Anda kembali satu persatu. Saya berdoa, saya berharap semoga sebagai pengikut Kristus, pikiran kita masih punya pikiran yang jernih. Kita masih punya perasaan hati yang bersih. Sehingga tingkah laku kita juga mencerminkan apa yang berasal dari dalam. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Saudara-saudaraku, karena kebanyakan Anda menonton video ini di hari Minggu, izinkan saya mau ngecek dulu nih. Saya mau absen dulu nih. Apakah penonton Bible Learning sudah ke gereja atau belum? Tulis di kolom komen ya. Saya mau menyapa penonton dari Maumere. Udah ke gereja belum? Romo, kalau orang-orang Maumere itu Romo, kalau hari Minggu nggak ke gereja itu kayaknya bebannya berat banget, kayak nanggung dosanya besar Romo. Maka kami betul-betul pergi ke gereja. Dari Dili, Timur Leste, itu sudah pasti Romo fix jadwal setiap hari Minggu pasti ke gereja. Kemudian dari Merauke, dari Papua Selatan ini, luar biasa di sini ada Jen Rotua, luar biasa. Saudara-saudara terkasih, sungguh luar biasa pewartaan firman Tuhan sudah menjangkau ke pelosok-pelosok dunia ini. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini ya, kalau tidak menempeleng-nempeleng kita yang membacanya. Karena apa? Bacaan hari ini luar biasa. Bukan sekadar teori, bukan sebagai ajaran biasa yang mudah untuk dijalani, tetapi ajaran kali ini dari Injil Lukas bab 6 memang bikin orang geleng-geleng kepalanya. Lalu langsung, Tuhan, apakah aku sanggup sebagai pengikutmu ketika aku mendengar firman-Mu? Reaksi dalam diriku, Tuhan. Apakah aku sanggup melakukan tindakan ini? Yang betul-betul ini menjadi momok besar dalam kehidupan banyak orang. Apalagi kalau bukan kasihilah musuhmu. Romo, maaf ya Romo. Kayaknya ajaran ini, video kali ini kok berat sekali. Saudara-saudara terkasih, yang namanya Tuhan kita tidak mungkin memberikan sebuah ajaran yang teramat berat kalau tidak disertai dengan berkat dan rahmat yang khusus dan istimewa buat kita. Itu kabar gembiranya. Sebab kalau kita cuma mendengar kasihilah musuhmu, lalu langsung kita berpikir tentang wajah musuh kita. Pasti langsung namanya nggak sadar kita sebut lagi. Bisa jadi kita tambah-tambahin embel-embel si asem, si kurang ajar, si brengsek, si pengkhianat, si tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Terus juga secara nggak sadar juga langsung keinget lagi bagaimana dia menyakiti kita. Makin kita ingat, makin kita membiarkan memori kita berputar kembali, makin sakit hatilah kita. Apakah kesakitan ini yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, yang sudah terjadi dulu sekali, yang sudah terjadi di masa lampau, akan selalu menyiksa, menyakiti, menghancurkan kehidupan kita di sisa-sisa kehidupan kita? Masa Anda mau sih orang-orang yang Anda benci, yang menyakiti hati Anda, itu aja sudah sibuk dengan yang lain? Kita yang selalu udah kayak sayur asem diangetin berhari-hari, glubuk, makin hancur.
Ya kalau sayur asem sih 3 hari diangetin makin sedep. Itu bumbunya ngeresep semua. Lah kalau hati kita memendam kebencian, kemarahan dengan orang-orang yang kita anggap musuh. Waduh, masa hati kita berantakan luluh lantah. Saudara-saudara, saya tanya Anda jujur ya, nggak usah tulis di kolom komen. Anda punya musuh nggak dalam hidup? Romo, jangan bercanda dong Romo. Mana ada sih Romo orang di hidup ini, di dunia ini nggak punya musuh Romo. Kita nggak ngapa-ngapain aja dimusuhin Romo. Kita berbuat baik aja dibenci Romo. Kita nyapa duluan aja dia melengos Romo. Kita salamin aja dia ngeludah di depan kita Romo. Kita sapa di WhatsApp kita diblokir Romo. Gimana coba? Padahal dia yang salah. Kita yang mencoba untuk jalin relasi lagi. Lah dia yang besar kepala jadinya Romo. Saudara-saudara, siapa yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Hampir semua dari kita. Artinya manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari kebencian. Mau kita yang membenci atau kita dibenci oleh orang lain. Mau kita itu disukai atau kita tidak disukai oleh orang lain. Kitanya anteng-anteng aja, dianya yang kayak cacing kepanasan Romo. Kayaknya tuh kalau ngelihat kita sukses, lah dia kok berjasa aja kagak, kenal juga kagak. Kok dia yang malah sibuk sendiri cari-cari kesalahan kita, cari-cari kelemahan kita, bongkar-bongkar masa lalu kita. Padahal dia mah punya jasa juga enggak terhadap kesuksesan kita. Saudara-saudara, apakah itu pernah terjadi dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kelemahan itu ada dalam diri kita? Karena seringkali melihat orang-orang sukses, melihat orang-orang berhasil, melihat orang-orang bisa ini bisa itu, kita yang merasa, kita yang merasa, kita yang merasa benci sama mereka. Padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita. Mereka juga nggak merugikan diri kita sedikit pun. Maka dari itu saudara-saudara, betullah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Yang betul-betul dikonkretkan oleh bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 26. Sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu relasi bagaimana Daud berhadapan dengan Saul. Pribadi yang membencinya, pribadi yang memusuhinya, pribadi yang dengki dengannya, pribadi yang sangat iri hati, mau menghabisi nyawa Daud. Lukas bab 6 mengatakan, dengarkanlah perkataanku. Bayangin ya, Tuhan Yesus minta kita dengar, mendengar, menyimak, memahami, meresapkan dalam hati, dan berjuang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi di balik kata yang sangat sederhana ini, dengarkanlah perkataanku ini, sebuah penegasan. Jangan sampai kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini lewat begitu saja. Kita acuh, kita cuek bebek, kita nggak peduli. Jangan sampai, karena kalau sampai demikian, kita kehilangan rahmat yang sangat besar di hari Minggu ini. Kasihilah musuhmu. Tunggu Romo, saya mau napas dulu Romo. Nggak kuat Romo, nggak kuat. Orang dia ada di dunia ini aja Romo, saya itu nggak seneng Romo. Ingat namanya aja, saya itu meledak-ledak Romo. Ketika saya bayangin mukanya dia aja, langsung saya mau lagi makan mood saya hilang Romo. Kayak enak udah. Di sini Tuhan Yesus langsung to the point. Kasihilah musuhmu. Mudah-mudahan saya berdoa ketika Anda deep talk dengan Tuhan Yesus berkata kata-kata ini untuk Anda, untuk kita semua. Yosef, kasihilah musuhmu. Anda bisa berhenti di kalimat ini saja. Dalami betul-betul. Musuhku siapa ya? Oh, si A, si B, si C. Karena ada musuh orang-orang dari jauh, ada juga musuh orang-orang terdekat. Ada musuh kita nggak kenal, bukan saudara, nggak pernah berelasi, tapi kok musuhin kita. Ada juga orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita, kok jadi musuh. Dalam keluarga, relasi anak orang tua,
Sangat amat menjadikan kalau anak memusuhi orang tuanya. Kalau anak sampai membenci orang tuanya. Kalau anak sampai ambil jarak dengan orang tuanya. Demikian pun sebaliknya, kalau sampai ada orang tua membenci anaknya. Romo harus tahu dong alasannya kenapa orang tua bisa benci sama anak. Romo harus denger dong, supaya adil dong. Ini anak ngapain aja Romo? Anak ini sudah berbuat apa Romo? Demikian juga misalnya anak, Romo harus dengerin dong Romo. Kenapa saya bisa benci sama mama saya? Kenapa saya bisa benci banget sama papa saya Romo? Pasti ada beberapa dari kita akan berbicara demikian. Dengan suami, dengan orang, dengan sahabat, dalam pelayanan juga demikian. Romo harus tahu dulu dong bagaimana dia menyakiti hati saya Romo. Sampai saya tuh udah gak ada harga dirinya di hadapan dia. Saya udah dianggap gak ada Romo. Sama orang tua saya sendiri saya dicaci maki. Udah mati aja lu sekalian, ngapain hidup? Ada Romo orang tua kayak gitu. Waduh, Romo Yosef kan kalau ngomong gitu kok kayak menggebu-gebu ya. Saudara-saudara, kalau ada sampai kebencian, entah kita dibenci, entah kita membenci, itu buat hidup tidak nyaman. Bukan cuma tidak nyaman, kebencian itu menghancurkan bangunan rohani kita yang kita pupuk dari dalam. Udah bagus nih, tapi karena satu kebencian hancur luluh. Kalau manusia membiarkan kebencian masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, lama-lama merasuki tindakan-tindakannya, hati-hati, bangunan rohani yang sudah kita pupuk sekian lama bisa hancur berantakan. Itu bahayanya kebencian. Maka Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus nggak mau anak-anaknya, murid-muridnya ini hancur oleh karena kebencian. Karena yang namanya kebencian kita nggak bisa hindari kok. Kita nggak bisa tolak. Mungkin kebencian itu reaksi spontan dalam diri manusia ketika hidupnya terancam, ketika kebahagiaannya dirusak, ketika harga dirinya dihancurkan oleh pribadi yang lain. Anak belajar dari bagaimana orang tuanya saling membenci. Bagaimana sih ini papa saya benci banget sama mama saya benci banget sama papa saya. Anak ini akan tumbuh dalam kebencian dan dia belajar bagaimana membenci. Ketika berhadapan dengan musuh, dengan orang yang membenci kita atau yang kita benci, obatnya adalah kasih. Kasih yang seperti apa Romo? Relasi yang rusak, hubungan yang putus, mungkin itu nggak bisa dihindari. Tapi jangan sampai kebaikan kita, kasih itu tertutup, terbakar habis oleh kebencian. Apalagi kebencian dulu orang tuanya, kakeknya itu saling membenci. Dilanjutin sama anaknya, dilanjutin sama cucunya. Terus kebenciannya 7 turunan. Sampai cicitnya mungkin, kenapa sih kita itu nggak boleh deket-deket sama keluarga yang itu? Padahal sudah terjadi sekian lama, tapi kebenciannya ternyata bisa diwariskan. Betul apa betul? Iya Romo, kebencian itu bisa diwariskan. Tuhan Yesus mengatakan, apa sih Romo? Kasih. Apakah semudah itu dengan kasih? Dikatakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Hahaha. Itu saudara-saudara. Jangan sampai kebaikan dalam diri kita itu hancur luluh, terbakar oleh kebencian, oleh permusuhan. Karena kalau kebencian kita biarkan lama-lama ada di kepala, ada di hati, lama-lama logika kita rusak, lama-lama perasaan kita juga berantakan. Betul. Anda lihat orang yang Anda nggak suka ya, mau dia berbuat baik apapun, pasti Anda langsung pikirannya, alah, pencitraan, alah pura-pura, alah ntar juga sementara doang, alah dan alah lagi. Betul apa enggak? Jadi kita enggak objektif dalam berpikir, kita enggak objektif dalam merasa bahwa orang itu memang betul-betul berbuat baik kok. Jangan sampai karena ada kebencian, ada trauma di masa lalu kita, membuat kita enggak objektif lagi. Maka Tuhan Yesus pesannya jelas, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu.
Saya dulu suka risih ya kalau orang itu netizen di kolom komen di Instagram maupun di YouTube itu ngomong yang enggak, memfitnah yang enggak, ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Saya dulu aduh Tuhan ampuni dia Tuhan, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Dulu kayak gitu masih saya balas-balesin satu-satu. Tapi sekarang sih saya udahlah, kalau memang memfitnah, membuli, ngejulit, membohong, Anda puas, Anda bahagia, Anda seneng, bikin hidup Anda menarik, berwarna, silakan. Kalau kita bikin orang lain seneng kan, pahala kita kan gede kan. Nah itu dia. Sekarang sih saya udahlah, biarin. Toh yang penting sayanya enggak gitu. Yang penting Tuhan tahu apa yang saya perbuat. Karena betul saudara-saudara, hidup di zaman sekarang itu memang sulit ya. Karena ada iri hati, ada dendam, ada dengki yang merasuk ke kepikiran hati banyak orang. Kita nggak ngapa-ngapain. Dia kenal apa kagak sama saya? Dia tahu nggak perjuangan saya? Nggak tahu. Tetapi bisa ngomongnya yang beginilah, begitulah. Ya udahlah, biarin. Seneng kan begitu? Ya udah. Pahalanya nanti kan buat saya, bikin orang seneng. Maka berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Makin saya sih pribadinya ya, kalau orang baik sama saya akan baik sama dia 10 kali lipat. Betul. Kalau orang biasa-biasa sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau orang benci sama saya tanpa alasan, kalau orang menjauhi saya tanpa alasan, saya akan tetap berbuat baik loh. Itu sih keputusan saya. Kebaikan saya nggak mau dipengaruhi oleh pikiran dia, urusan dia, masalah dia. No. Saya nggak mau bawa tai kucing masuk ke piring saya, bukan. Maka ya saya buang, saya singkirin jauh-jauh sana. Ngapain saya bawa-bawa? Saya mau menikmati rahmat-rahmat yang Tuhan berikan buat saya. Fokus, itu maksudnya. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Mungkin kita nggak bisa lah jalin relasi lagi. Kita nggak bisa lah kayak dulu lagi. Kita nggak bisa lah nerima dia lagi. Nggak apa-apa, karena semua butuh proses juga kan dalam pengampunan. Tetapi berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Tuhan Sang Maha Adil, Tuhanlah Hakim, bukan kita. Kita mah cuman korban, kita mah cuman insan-insan biasa. Kita jangan main hakim sendiri, kita jangan suka menjatuhkan atau menghukum orang lain. Biar Tuhan yang adil, yang Maha Adil. Doainnya apa Romo? Buat orang yang jahat kepada kita, Tuhan kutuk dia Tuhan. Apakah kayak gitu? Tuhan semoga Engkau membalas perbuatannya sama saya Tuhan. Apakah kayak gitu? Namanya doa saudara-saudara. Udahlah, Tuhan berikan yang terbaik untuk dia. Mudah-mudahan dia sadar. Ya kan, bisa jadi Tuhan punya berbagai macam cara buat dia kan. Entah bisa stroke, entah bisa jatuh, entah bisa bangkrut. Itu mah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Tuhan punya segala cara, ada waktunya Tuhan untuk bisa menegur dia, menyadarkan dia dari kesalahannya, membuat dia bertobat. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bonyok dong Romo. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, ini yang berat sekali dari ajaran Tuhan Yesus. Tapi dipakai sebuah hiperbola. Itu bahasanya Tuhan Yesus dalam perbandingan, dalam perumpamaan. Kalau orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itu bahasa hiperbola, artinya bukan dibaca secara harafiah, tetapi sampai setajam itu pengorbanan kita dalam mengasihi musuh. Tuhan Yesus tahu kok dengan bahasa tampar-tampar ini memang tidak mudah. Tuhan Yesus tahu nggak mudah kok. Tapi saudara-saudara,
Tuhan Yesus aja percaya sama kita. Kita bisa. Kita mau bahagia, kita mau senang, kita mau happy, kita mau damai, kita mau tidur nyenyak, kita mau makan enak, kita mau menikmati berkat-berkat kita. Singkirkan kebencian yang masih menempel dalam pikiran, hati, dan dalam kehidupan kita. Dengan cara, aku mengasihimu. Aku akan berbuat baik kepadamu. Aku akan berdoa buatmu, musuh-musuhku, orang yang membenci aku, orang yang berbuat jahat terhadapku. Kuncinya itu. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Tuhan Yesus di sini menggarisbawahi ada sebuah ganjaran. Kalau kita berhasil mengasihi musuh, berbuat baik terhadap orang yang membenci, mendoakan orang yang berbuat jahat sama kita, ada sebuah ganjaran yang gak diterima oleh orang-orang di dunia ini. Saya lompat ke ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Waduh, luar biasa nih. Mengampuni, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Kalau kita ya sama orang-orang keluarga kita berbuat baik aja Tuhan bales. Nah di sini ada yang ekstra, ada rahmat yang besar. Kalau kita sampai bisa berbuat baik, mendoakan orang yang berbuat jahat sama kita, kita mengasihi mereka, ada sebuah rahmat yang besar, yang istimewa, saudara-saudaraku. Itulah Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah terhadap orang yang membenci kamu, berdoalah buat orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Semoga rahmatnya cukup buat kita. Salam damai sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.